Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberkahi dan memberi nikmat serta taufik dan hidayahnya. Dan tak lupa pula salat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu dan Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul Mengingat Kematian. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian yang menyebabkan dirinya selalu dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat menghapuskan nikmatan, yakni kematian. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apabila manusia meninggal dunia, maka di saat itulah ia terbangun dari tidurnya. Subhanallah, berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang baru saja menemui ajalnya adalah manusia yang baru saja menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, pantas bila mana Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dunia bagi menjauh, akhirat datang mendekat. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Demikianlah ceramah yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 2 atas nama Juliana dari kelas 9E. Kepada Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin sahabat-sahabatku, siswa-siswi MTS Dedek Baru yang saya
kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, si cantik dan si berubah, hingga sempurnalah kehidupan alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna segala maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat muslim di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi umat atau bangsa. Betul? Untuk melihat nasib satu bangsa ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika para pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena sangat pentingnya peran generasi muda. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Oleh karena itu, ingatlah saudaraku, sesungguhnya di tangan pemudalah nasib satu bangsa, dan pada derap kaki merekalah hidup satu bangsa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy, ayat tersebut berpesan agar umat Islam mewujudkan generasi mudanya yang berkualitas, sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk masa depan bangsa. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi mudanya. Jangan sampai generasi muda justru menjadi penghancur bagi bangsanya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan generasi muda untuk kejayaan bangsa? Salah satu caranya ialah dengan mewujudkan generasi muda, generasi yang Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang berpedoman pada Al-Quran, membaca dan menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya di seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaklah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak tersesat di kemudian hari. Semoga kita semua termasuk generasi muda, yang hebat, berilmu dan berakhlak,
insya Allah akan bisa mewujudkan generasi muda, generasi yang Qurani. Akhirnya itulah tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Maafkanlah saya jika ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kembali kepada seluruh peserta yang belum mendaftar, masih bisa. Kemudian selanjutnya dengan nomor urut 3 atas nama Siti Nurlela dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Dengan kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Menuntut Ilmu. Dewan juri serta teman-teman sekalian yang berbahagia, dengan ilmu, kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga, kebahagiaan alam akhirat pun kita raih sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rasakan. Begitu pula ada harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan. Apalagi bagi anak muda yang masih sekolah atau kuliah, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa ini berada di pundak kita, maka harus menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Demikianlah ceramah singkat tentang keutamaan menuntut ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terus belajar tanpa merasa malas sehingga kita bisa merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Dan semoga ceramah singkat tadi yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 4 atas nama Jelita Nur Atika, kelas 8A.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa a'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Ridho dalam mencapai kesuksesan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan kuasanya kita semua bersama kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengatakan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan bekerja secara keras. Dia memanjatkan doa. Namun, kedua hal tersebut masih kurang cukup karena untuk mencari kesuksesan dunia dan akhirat ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Hal tersebut yaitu mengenai ridho yang diberikan orang tua, terutama ibu. Rasanya percuma apabila usaha dan doa yang diberikan sudah maksimal, tetapi ibu tidak memberikan ridhonya. Meskipun kita dapat mencapai keberhasilan tersebut, maka bisa jadi tidak memberikan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sudah sepantasnya baik kita senantiasa selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam hidup, maka bisa mencoba untuk mendapatkan ridho tersebut. Sebisa mungkin kita untuk mengupayakan supaya orang tua terutama ibu memberikan doa untuk kesuksesan atas harapan yang kita miliki. Selalu kita ingat bahwa salah satu di antara doa yang mustajab merupakan doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita mendapatkan doa tersebut sehingga setiap urusan yang harus dijalani dan dihadapi menjadi dimudahkan serta memberikan berkah. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jamaah, oh jamaah. Mau dengar pantun nggak? Carilah dulu kemana-mana, mulai kecil hingga dewasa. Jangan lupakan orang tua, kasihnya sepanjang masa. Semoga termasuk kata yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Kesalahan pasti asalnya dari saya dan kebaikan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dengan nomor urut 6 atas nama Tomfira Nur dari kelas 8F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut umat manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik. Sholawat, puji dan syukur hanya kepadanya, Sang pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar dan ujian. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan bilang. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Masya Allah. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan tidak. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Masya Allah. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah sebaliknya, ujian tersebut akan datang terus menerus. Dengan kesabaran penuh, Allah akan jadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ada yang diuji dengan ketakutan akan kelaparan, dan ada yang diuji
sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kelelahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hal itu karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam menaati semua perintah dan larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Kemudian sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal itu karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kesenangan tersebut berupa dengan istidraj. Maka sebagai orang muslim patutlah kita untuk berhati-hati. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar menerima ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang yang dicintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor urut 10 Muhammad Aftar dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebihnya lagi yang namanya
nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Safiana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang saya hormat, pada kesempatan saya kali ini ingin membawakan sebuah ceramah yang singkat yang berjudul keutamaan sholat. Ketahuilah bahwa seorang muslim yang sejati adalah seorang yang sangat peduli dalam perintah agamanya, khususnya kita ini, yaitu sholat. Sholat adalah tiang agama Islam, pencegah dari segala dosa dan pemisah antara kafir dan Islam. Allah juga menyuruh kita melaksanakan yang namanya sholat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 42. Kita juga harus menjaga sholat kita dengan baik. Yang dimaksud menjaga sholat dengan baik adalah melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, melaksanakannya dengan berjamaah di masjid-masjid, dan melakukannya dan menaati semua persyaratan, rukun, dan semua dengan telah ditetapkan oleh Allah. Siapapun yang mengurangi salah satu dari semua itu, maka ia tidak termasuk dalam orang yang menjaga sholatnya dengan baik. Allah juga mengancam dengan siksa yang keras bagi orang yang selalu meninggalkan sholat. Dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5 yang berbunyi, wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Semoga ceramah saya yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan nomor urut 11 atas nama Hasmira dari kelas 9A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang telah kita terima hingga saat ini. Jika satu nikmat saja Allah cabut dari diri kita, saya tidak yakin kita dapat berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam diiringi tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah, mengingat waktu yang tersedia tidaklah panjang, langsung saja saya masuki materi ceramah saya kali ini yang berjudul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin yang saya rahmati.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur dibagi menjadi 3 macam, yaitu bersyukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Cara kita bersyukur menggunakan lisan adalah yakni kita mengakui segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sikap merendahkan diri. Sedangkan cara kita bersyukur menggunakan badan adalah kita selalu Sedangkan bersyukur menggunakan badan adalah kita selalu senantiasa bersyukur. Demikianlah dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 13 atas nama Al-Fattah dari kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini bahasan kita mengenai pentingnya menuntut ilmu. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu. Maka itu Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi ataupun ukhrawi.
laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu, kita sebagai manusia tentunya akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Namun, jika tidak memiliki ilmu, kita tidak akan mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini. Allah telah menyampaikan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Generasi muda kita seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas dengan didorong oleh para pendidik yang berdedikasi. Salah satu cara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bermoral demi kekuatan bangsa adalah dengan membentuk perilaku para generasi muda yang begitu penting peranannya dalam membangun kemajuan sebuah negeri. Untuk itu, marilah kita selalu menuntut ilmu tanpa kenal kata la, sebab pentingnya ilmu dalam kehidupan. Tanpa ilmu pula, kita tidak akan bisa menjadi insan kamil. Dewan juri yang saya hormati, demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Jika ada kata yang benar, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 14 atas nama Alif Alfareza dari kelas 7F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, dan telah memberikan beribu-ribu nikmat dan tidak tersyukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang selalu diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semua tercurah dan limpahkan kepada Nabi akhir zaman yang telah mengubah patung berhala setiap kata dari kalimat yang satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah dia? Dia tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti beliau semoga mendapat dari tempatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Dewan Juri serta Dewan Dadat dan teman-teman yang saya kasih. Mengingat saat ini kita telah melewati bulan Rajab yang dimana merupakan peristiwa spesial di dalamnya, yakni Isra Miraj Nabi Muhammad. Lalu kita memasuki bulan Syaban yang dimana merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, dan juga merupakan 7 bulan yang dimana juga menuju gerbang yang kita
penuh kerinduan, yakni bulan Ramadan. Dan semoga kita diberi kesempatan, dan semoga kita diberi umur panjang untuk berjumpa lagi dengannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan adapun ketiga bulan yang saya sebutkan, saya tidak akan membahas satu persatu. Melainkan yang saya ingin bahas di sini adalah menjadikan ketiga bulan tersebut begitu istimewa. Apa yang menjadikan sholat Mi'raj begitu istimewa pada bulan Rajab? Apa yang menjadikan amalan puasa begitu istimewa pada bulan Syaban? Dan apa yang menjadikan amalan ibadah serta berpuasa begitu istimewa pada bulan Ramadan? Jawabannya adalah dikarenakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita sering membahas tentang surah Mi'rajnya, tapi kita sendiri lah dalam menumpuk rasa cinta terhadap zat yang menjadikan itu semua istimewa. Karena beliaulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kami sebagai umatnya beribu-ribu keistimewaan tersebut. Lalu bagaimana kita bisa menemukan rasa cinta atau mahabbah sejak dini kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Tentunya saya sebagai penceramah yang masih berterus sebagai pelajar akan tetap dan teman-teman sekalian bisa menumbuhkan rasa cinta. Untuk menuntut ilmu atau mahalabal ilmi. Karena orang yang dicintai bersabda, belajarlah. Karena seseorang tidak dilahirkan dengan keadaan pandai dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang tidak memiliki ilmu. Dari sini kita tahu bahwa kita disuruh belajar, berproses sehingga menjadi kun aliman, bukan langsung disuruh menjadi kun fathanan. Jadilah orang yang cerdas, pintar, jenius. Tidak, agama tidak menyuruh kita langsung cerdas, pintar, jenius. Maka dari itu teman-teman, untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jangan pernah berhenti untuk belajar dan belajar, walaupun kita tidak langsung paham tentang ilmu yang sedang kita tuntut. Tidak mungkin kita lambat dalam pemahaman. Alasan seperti itu tidak akan menggoyahkan kesamaan kita untuk menuntut ilmu. Karena ada pepatah mengatakan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan atau dari bayi hingga yang lahir. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jika terlalu misalnya hari lalu yang ada bisa tenggelam dalam hari lalu yang ada kita bisa tenggelam dalam romantisme masa lalu dan menghayalkan keindahan di masa depan. Karena hari kemarin ada sejarah, hari esok ada misteri, tapi hari ini hari yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan. Jadi poinnya apa? Belajar tidak mengenal penyesalan. Belajar yang dikenal adalah harapan. Harapan untuk lebih baik dari hari ini. Harapan untuk tidak tenggelam dalam kebodohan. Harapan untuk tidak tenggelam dalam penyesalan. Dan harapan semoga kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa bersama-sama. Dan jangan lupa gaungkan semangat belajar. Sekian dari saya undur diri. Jika ada kesalahan itu dari saya sendiri dan ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 15 dari kelas 8G Asri Al-Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segenap dewan juri yang kami hormati dan tak lupa seluruh hadirin yang saya cintai. Pada era modern saat ini, kami dihadapkan pada tantangan yang tidak terlalu beda dari apa yang pernah ada sebelumnya. Apalagi di tahun 2023 ini merupakan sebuah tanda bahwa sudah 23 tahun kita melewati abad ke-21. Masa di mana generasi platinum hidup dengan fasilitas canggih dan teknologi yang tak kurang sudah merambah ke seluruh lingkungan kehidupan. Ditambah lagi dengan berkembangnya video game smartphone alias setan game yang berbagai jenis media sosial yang semakin memanjakan kita. Hal ini hadirin yang menjadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Semanis-manis buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, tetaplah harus kita waspada. Mengapa demikian? Karena setuju atau mengapa demikian? Karena setuju atau tidak percaya, atau enggak realita mencatat sejalan berkembangnya teknologi dengan pesat, deklarasi moral meningkat dan kemungkaran yang meningkat. Kemungkaran yang meningkat, akhlak pemudanya kian bejat, suka menyuruh gaya orang dari. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada pemuda dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Yang artinya kisah ini diberi kepada Muhammad. Kisah ini yang benar sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan tambah pula mereka sebuah petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta
terakhir dengan nomor urut 16 dari kelas 7D atas nama Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kejujuran yang terdiri dari kata jujur, yang artinya memperlihatkan atau mengakui fakta yang ada. Kebalikan dari kata jujur, bohong atau dusta, terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladzi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, maka sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran merupakan tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafik. Seperti yang kita ketahui, munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, sedangkan di dalam berkata tidak. Suatu hari sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Nabi pun menjawab, mungkin saja. Dan sahabat Nabi bertanya lagi padanya, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Dan Nabi menjawab, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah, hadis tersebut mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu berkata jujur, karena kejujuran merupakan semua pangkal perbuatan manusia. Lalu, keuntungan dari berkata jujur adalah dipercaya oleh orang lain, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Lalu dampak dari berbohong adalah munculnya kebohongan yang semakin bertambah, sulit dipercaya oleh orang lain, perasaannya tidak tenang, dan munculnya masalah baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa jujur, maka ia akan jujur kepada dirinya sendiri. Apa penyebab kita selalu berkata bohong?
Salah satu penyebabnya adalah karena kita takut jelek, takut malu, takut orang lain mengetahui kekurangan pada diri kita. Jika seseorang sudah mengetahui kekurangan dan kelemahan pada dirinya, yang seharusnya ia lakukan adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وليخشى الذين يرتدوا من خلفهم ذرية ضعاف. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Ada orang yang punya jabatan dengan sombong dengan jabatan itu, karena Allah yang Maha Tinggi. Kalau dia mengatakan engkau akan direndahkan serendah-rendahnya, tapi jika dia berkehendak tu'izzu man tasya', maka engkau akan diangkat setinggi-tingginya. Untuk itu para hadirin sekalian, kalau kemuliaan itu diukur karena jabatannya, maka tak lain yang dapat kemuliaan itu adalah Fir'aun, karena dialah yang merasa dirinya paling tinggi, bahkan mengaku dirinya sebagai Allah. Faqala ana rabbukumul a'la. Kalau kemuliaan itu diukur karena hartanya, maka sampai hari ini orang yang sampai hari ini hartanya dicari-cari sebagai harta karun, itu tidak akan dapat menolongnya. Kalaulah kepintaran itu yang menjadi patokan manusia lantas mulia, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Bahkan sampai hari ini piramida yang kalian dengar, yang kalian lihat, itu semua adalah pembuatan Haman. Dia adalah arsitektur Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Untuk itu, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga dengan ketakwaan itu menjadikan kita sebagai manusia yang insya Allah mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga dapat menggugah hati kita semuanya. Wa hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo peserta terakhir.